Bayangin deh, sebuah hari Minggu pagi yang tenang banget. Tanggal 26 Desember 2004. Matahari baru aja bersinar hangat dan kebanyakan orang lagi santai nikmatin akhir pekan mereka. Ada yang ngumpul sama keluarga, ada yang baru memulai aktivitas liburan. Udara kerasa biasa aja. Lautan juga kelihatan setenang biasanya. Tapi, tanpa ada yang tahu, jauh di bawah permukaan bumi, ada sebuah tekanan luar biasa yang udah bertumpuk berabad-abad. Dan pagi itu tekanannya udah sampai di batas maksimal. Ketenangan pagi itu sayangnya cuma jadi semacam jeda singkat sebelum dunia menyaksikan salah satu amukan alam paling dahsyat yang pernah ada. Kalian sadar nggak sih? Normalnya gempa bumi itu cuma kerasa dalam hitungan detik kan? Mungkin 20 atau 30 detik aja udah bikin kita panik luar biasa. Tapi pagi itu, bumi nggak berhenti berguncang cuma dalam hitungan detik. Guncangan ini berlangsung selama 10 menit penuh. Coba bayangin kepanikan dan rasa nggak berdaya waktu tanah tempat kalian berdiri terus berayun hebat tanpa ampun selama itu. Ini benar-benar anomali geologis yang luar biasa mengerikan yang dalam sekejap mengubah hidup jutaan orang. Selamat datang di ulasan mendalam kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebedah sebuah peristiwa yang secara harfiah mengubah wajah dunia selamanya. Udah 20 tahun berlalu sejak gempa dan tsunami Aceh 2004 terjadi. Lewat ulasan ini, tujuan kita bukan cuma buat ngingetin lagi kengerian masa lalu, tapi buat benar-benar paham secara objektif gimana sih sejarah lengkap dari bencana terbesar di era modern ini. Kita bakal urai fakta-faktanya, langkah demi langkah. Oke, biar ranut, ulasan kita hari ini bakal dibagi jadi 5 bagian. Pertama, kita lihat kronologi pagi 26 Desember, terus anatomi gempa megatrustnya, lanjut ke tsunami 30 meter, dampaknya di 15 negara, dan terakhir, pelajaran sejarah berharga selama 2 dekade ini. Kita langsung masuk aja ke bagian pertama. Pagi 26 Desember 2004. Tepat jam 7.58 waktu Indonesia Barat, guncangan pertama itu datang. Dan ini jelas bukan gempa biasa. Skalanya masif banget, ada di angka 9,1 sampai 9,3 magnitudo, dengan pusat gempa di kedalaman 30 km di lepas pantai barat Pulau Sumatera. Buat masyarakat di wilayah barat Sumatera, terutama Banda Aceh dan Mulaboh, guncangannya merusak parah. Bangunan-bangunan seketika runtuh, terus yang makin bikin ngeri, terjadi fenomena likuifaksi di sekitar Banda Aceh. Jadi tanah itu beneran berubah wujud jadi kayak lumpur hisap, nelan infrastruktur dan jalanan ke bawah permukaan. Terus, kenapa dampaknya bisa se-ekstrim itu? Kita jeda sebentar waktunya dan beralih ke bagian kedua, anatomi gempa bumi megatrust. Nah, yang paling menarik buat kita perhatiin di sini adalah mekanikanya. Di bawah laut lepas Sumatera itu ada yang namanya Palung Sunda. Ini tuh zona megatrust, tempat lempeng Hindia terus-menerus menunjam atau mendesak masuk ke bawah lempeng Eurasia. Kuncian antar lempeng yang udah tertahan bertahun-tahun ini akhirnya patah. Waktu patah, dia ngoyak dasar samudera sampai sepanjang 1.150 km. Itu jarak yang luar biasa jauh untuk sebuah patahan yang terjadi cuma dalam hitungan menit. Biar lebih kebayang seberapa ngeri kekuratannya, coba perhatiin perbandingan ini. Energi yang dilepas dari patahan sepanjang itu setara sama meledakan 1.500 bom atom Hiroshima secara barengan. Iya, 1.500. Fakta ini otomatis bikin kejadian tersebut jadi gempa terkuat ketiga yang pernah melanda Asia dan terkuat ketiga dalam catatan sejarah manusia modern. Bayangin aja energi sedestruktif itu mendadak dilepas gitu aja dari perut bumi. Dasar laut yang bergeser sebegitu masifnya pasti bikin air di atasnya bereaksi ekstrim kan? Ini bawa kita ke bagian ketiga. Tsunami setinggi 30 meter. Coba perhatiin urutan mematikan ini. Abis gempa 10 menit yang nyiksa tadi berhenti, tiba-tiba aja air laut surut ratusan meter. Sampai dasar laut yang nganga tuh kelihatan jelas. Laut yang surut mendadak ini sebenarnya ibarat ketapel raksasa yang lagi ditarik mundur sejauh mungkin. Begitu dilepas, boom! Jadilah tembok air setinggi 30 meter. Itu setara sama gedung 10 lantai loh. Ombak raksasa ini datang menggulung, menghancurkan seluruh wilayah pesisir Samudra Hindia dan pulau-pulau kecil di sekitarnya tanpa ampun. Tapi tsunami ini nggak cuma berhenti di Indonesia aja. Kita lanjut ke bagian keempat, dampak di 15 negara. Penting banget buat kita sadari kalau ini tuh tragedi berskala global, karena di tengah laut lepas itu nggak ada daratan yang nahan gelombang. Tsunami-nya melaju dengan kecepatan yang hampir sama kayak pesawat jet komersial waktu membelah Samudra Hindia. Gelombang maut ini nggak cuma ngancurin pesisir kita, tapi juga meluruh lantakan Sri Lanka, India, Bangladesh, Thailand, Maladewa, sampai Malaysia. Bahkan yang gila tuh,
Gelombang ini masih punya sisa kekuatan waktu nyampe di pesisir timur benua Afrika yang jaraknya ribuan kilometer dari pusat gempa. Total ada 15 negara yang kena dampak langsung. Walaupun begitu, ground zero atau titik yang paling hancur lebur tetap ada di Indonesia. Di Nanggro Aceh Darussalam aja, diperkirakan ada sekitar 170.000 orang yang meninggal dunia atau hilang disapu gelombang. Pagi itu, dalam waktu yang benar-benar singkat, Aceh nyaris rata sama tanah. Jadi, poin krusialnya di sini, kalau kita totalin semua korban jiwa dari 15 negara yang terdampak tadi, angka kematian globalnya itu tembus lebih dari 220.000 jiwa. Angka yang bikin merinding ini mengukuhkan tsunami Samudra Hindia 2004 sebagai bencana alam paling mematikan di abad ke-21. Ratusan ribu nyawa, ratusan ribu keluarga hilang gitu aja, cuma dalam hitungan jam setelah guncangan pertama. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, bagian kelima, sejarah berharga 2 dekade. Ngebahas ulang sejarah lengkap ini, tujuan kita sama sekali bukan buat ngorek luka lama atau ngebangkitin trauma. Ini soal menghormati sejarah dan fakta yang ada. Ini adalah bencana terbesar sepanjang sejarah berdirinya Indonesia, sekaligus tragedi paling mematikan di abad ini secara global. Mulai dari keruntuhan total, keputusasaan, sampai akhirnya datang respon kemanusiaan global yang luar biasa besar ke Aceh. Semua ini ninggalin jejak permanen. Peristiwa ini benar-benar ngubah cara kita ngelihat seberapa berkuasanya alam dan seberapa rentannya peradaban manusia. Sebagai penutup, ada satu pertanyaan super penting buat kita renungin bareng. Zona megatrust itu gak pergi kemana-mana. Lempeng tektonik di bawah sana bakal terus bergerak. Nah, setelah 20 tahun sejarah ini berlalu, apakah kita, tata kota kita, dan sistem peringatan dini kita udah benar-benar siap buat ngadepin ancaman yang sama di masa depan? Sejarah dari tahun 2004 udah ngasih kita pelajaran dengan cara yang paling pahit. Sekarang, keputusannya ada di tangan kita. Gimana kita mau pakai data dan ilmu dari masa lalu buat ngelindungi nyawa di masa depan? Makasih udah ngikutin ulasan sejarah ini bareng saya. Teruslah kritis, terus belajar, dan mari kita tingkatkan kesiapsiagaan kita. Sampai jumpa!